Anime Bakuata Windbreaker episode yang ke-12-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat setelah kedatangan dari para murid kelas 2, yaitu Enamoto, Kusumi dan juga Renkaji, maka di saat yang bersama tersebut, Enamoto pun langsung berkata seperti ini kepada mereka semua. Dengar, kami anak kelas 2 akan menjadi mentor kalian. Oleh karena itu, cepat putuskan sekarang juga siapakah di antara kalian yang nantinya akan menjadi ketua kelas dan juga wakil ketua kelasnya. Mendengar pertanyaan itu dari Enamoto, Suo pun seketika langsung mengangkat tangannya. Lalu dengan polosnya, dia pun segera menunjuk Sakura sambil berkata seperti ini kepada Enamoto. Baiklah, kupikir Sakura sangat cocok untuk bisa menjadi ketua kelas kita. Nah, ucapan itu pun seketika langsung disambung oleh beberapa orang temannya yang lain, yaitu Sugahiro, Kiryu dan juga Nirei. Bahkan tanpa pikir panjang, Suga pun langsung berkata dengan lantang kepada semua teman-temannya. Sakura adalah orang yang keren. Karena sejak hari pertama datang ke kota Furin, kau sendiri sudah menunjukkan kehebatanmu dan juga kemampuanmu. Jadi tanpa kau sadari, dirimu pun saat ini memiliki banyak sekali pengikut. Walaupun kenyataannya, kau sendiri sama sekali tidak pernah memintanya. Mendengar ucapan dari teman-temannya itu, Sakura yang nampak sangat terkejut, akhirnya langsung berdiri dan juga berteriak menuju ke arah mereka semua. Hah? Kenapa justru malah memilih diriku? Padahal, tugas sebagai ketua kelas lebih cocok jika dilakukan oleh Sugusita. Karena sejatinya, dialah yang sangat ingin sekali untuk bisa menjadi seperti Umemiya. Mendengar perkataan dari Sakura itu, Sugu pun langsung menolaknya. Karena pada dasarnya, Sugu sama sekali tidak suka untuk bisa melakukan tugas seperti itu. Nah, semua momen tunjuk-tunjukkan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman yang berikutnya, semua anak-anak berandana lain yang ada di kelas itu akhirnya seketika langsung setuju. Serta mereka semua pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Dengar Sakura, 5 orang anak terkuat yang ada di dalam kelas ini, semuanya telah berani menunjukmu sebagai seorang pemimpin. Jadi berdasarkan hal itu, maka kami pun juga ikut setuju. Oleh karena itu, terimalah pekerjaan ini dan juga jadilah ketua kelas kami. Mengingat pada dasarnya, apapun yang nantinya akan kau lakukan, kami pun akan tetap mendukungmu. Nah, melihat dan juga menyaksikan semua keributan yang ada di dalam kelas ini, salah satu dari murid kelas 2 yang saat ini sudah tidak sabaran, akhirnya langsung berteriak menuju kepada mereka semua. Woi, berisik kalian. Kalau begitu, aku saja yang memutuskan bahwa pemimpin dari anak-anak kelas 1 ini adalah si rambut putih itu. Jadi, karena saat ini kita sudah selesai, maka ayo kita pergi menuju ke tempat lain lagi. Mendengar ucapan dari orang tersebut, Sakura pun malah menjadi semakin emosi. Sampai tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung protes menuju kepada Enamon dengan berkata seperti ini kepadanya. Woi, orang besar, kau ini adalah pemimpin dari angkatan yang kedua. Lalu, kenapa dirimu malah membiarkan dia memutuskan dengan sesuka hatinya seperti ini? Di momen tersebutlah, Enamon yang terlihat kebingungan, akhirnya mulai menjelaskan kepada Sakura. Nani itteyaganda teme. Tamonshu 2年の級長はこいつ。Kaji Renpa. こいつが Scene pun kini kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah Sakura sudah dipilih untuk bisa menjadi ketua kelas atau kapten fraksi Tamon pada kelas 1-nya, maka pada halaman ini, sebuah jalanan misi pertama yang nantinya akan dilakukan oleh Sakura bersama dengan para mentornya dari angkatan yang kedua. Di mana secara singkat, beginilah penjelasannya. Sederhananya, sebagai ketua kelas baru pada angkatan pertama dari fraksi Tamon, maka Sakura pun memiliki kewajiban untuk dapat bisa melakukan patroli kota selama beberapa kali dalam seminggu dengan sebuah tujuan untuk dapat menjaga kedamaian di dalam kota Furin ini. Sekaligus membantu para penduduk di kota Furin ini ketika mereka semua sedang membutuhkan. Nah, tepat ketika kelompok dari fraksi Tamon ini sedang berjalan, maka tanpa sengaja mereka pun langsung bertemu dengan seorang nenek yang kebetulan saat ini sedang kehilangan kucingnya. Oleh karena itu, maka Kaji pun langsung menawarkan dirinya untuk bisa mencari kucing yang hilang itu dan juga mengembalikannya ke tempat dari nenek itu. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Sakura, di mana mulai dari situ dia pun juga langsung berusaha untuk bisa mencarinya supaya misi pertama ini nantinya bisa cepat diselesaikan. Nah, singkat cerita, setelah beberapa kali percobaan dan juga setelah beberapa kali jatuh bangun, maka pada halaman yang berikutnya Sakura dan juga Kaji akhirnya mampu menangkap kucing tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengembalikan kucing itu lagi menuju kepada pemiliknya.
Di momen inilah, Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Kaji, yaitu bagaimana cara terbaik untuk bisa menjadi ketua kelas. Mengingat sampai dengan detik ini, Sakura pun masih belum tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Kaji pun dengan penuh emosi seketika langsung menjawabnya. "Hah? Jangan tanya aku. Aku sendiri sama sekali tidak ingin untuk bisa menjadi ketua kelas. Tapi kenyataannya, semua teman-temanku sangat percaya kepadaku dan juga sangat bergantung kepadaku." Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama ini, Kaji pun seketika langsung menambahkan, "Dengar, aku ini sama seperti dirimu, di mana aku tidak seperti Enamoto yang mampu menjadi seorang pemimpin. Lalu, aku pun juga tidak seperti Kusumi yang mampu melakukan komunikasi dengan sangat baik. Tapi terlepas semua kekuranganku itu, mereka pun sangat mengandalkan diriku. Jadi, untuk bisa memenuhi harapan dari mereka semua, maka tidak peduli apapun yang terjadi, aku pun harus melakukan yang terbaik juga sesuai dengan apa yang aku bisa. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti lagi, maka tanyalah kepada dirimu sendiri mengenai apa yang saat ini bisa kau lakukan untuk bisa menjadi yang terbaik." Mendengar perkataan dari Kaji tersebut, Sakura pun seketika langsung sadar bahwa untuk bisa menjadi pemimpin, teori saja sebenarnya tidak cukup. Jadi mulai dari sana, maka Sakura pun juga harus bisa menjadi seperti Kaji, di mana Sakura nantinya akan saling mengisi kekosongan dan juga menutupi kekurangannya masing-masing dengan cara mengandalkan teman-temannya. Singkat cerita, tepat setelah 1 hari berlalu, maka Sakura pun dengan cepat akhirnya langsung datang menuju ke kafe dari Kotoha lagi untuk bisa mencari sarapan. Di momen inilah, Kotoha yang terlihat sangat khawatir dengan keadaan dari Sakura akhirnya seketika langsung memberikannya sebuah nasihat, yaitu Sakura harus bisa membuka hatinya, serta Sakura pun juga harus bisa melakukan komunikasi bersama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Sakura adalah berkenalan serta mencoba untuk bisa menghafal nama dari teman-teman di kelasnya. Tidak hanya itu, karena ketika pada saat ini Sakura sudah tiba di dalam sekolahnya lagi, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung mempraktikkan semua saran dari Kotoha barusan, yaitu Sakura harus bisa menghafal nama dari teman-teman sekelasnya. Karena dengan cara seperti itu, maka Sakura pun bisa menjadi lebih dekat dan juga lebih mengenal mereka semua. Mengingat Sakura adalah satu-satunya murid di tahun pertama ini yang datang dari kota lain. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nirei dan juga Suho Hayato akhirnya seketika langsung tersenyum. Karena berkat misi pertamanya bersama dengan Ren Kaji, maka perlahan-lahan sikap dan juga kepribadian dari Sakura kini bisa ikut berubah. Di mana Sakura sudah tidak menutup dirinya lagi, serta dia pun juga mau mencoba untuk bisa bergaul bersama dengan teman-teman sekelasnya. Nah, menariknya, tepat di tengah perbincangan mereka itu, maka tiba-tiba saja Umemiya pun langsung memanggil mereka semua dengan menggunakan speaker sekolah sambil berkata seperti ini kepada mereka. "Dengar, semua ketua kelas dan juga wakil ketua kelas, saat ini wajib untuk datang ke atas atap dari sekolah kita, karena ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada kalian." Mendengar teriakan dari Umemiya itu, Sakura, Nirei dan juga Suho Hayato tentu saja langsung menjadi terkejut. Karena faktanya mereka sama sekali tidak menyangka jika Umemiya justru malah memanggil mereka semua sebelum jam pelajaran yang pertama dimulai. Hal itulah yang membuat mereka bertiga akhirnya langsung bertanya-tanya, yaitu hal penting seperti apakah yang ingin dibicarakan oleh Ume di dalam waktu yang sepagi ini. Singkat cerita, setelah Sakura Haruka, Suho dan juga Nirei saat ini sudah tiba di atas atap, maka tanpa pikir panjang, Enamoto yang merupakan wakil ketua dari fraksi Tamon di angkatan yang kedua ini akhirnya langsung menjelaskan kepada mereka semua bahwa ini adalah rapat pertama mereka untuk dapat memperkenalkan dan juga memberikan sambutan kepada para ketua kelas lainnya yang berasal dari berbagai macam fraksi dan juga dari 3 angkatan yang berbeda. Nah, melihat banyak sekali ketua kelas yang berkumpul di atas atap sekolah ini, Suho pun seketika langsung berkata bahwa dirinya hampir mengenal mereka semua. Karena faktanya, sebagian pimpinan dari kelas 1 nantinya akan tetap menjadi ketua kelas juga ketika mereka sudah naik tingkat menuju ke tingkat 2 ataupun menuju kepada tingkat 3-nya. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Sakura. Karena faktanya, Sakura malah terlihat pusing, mengingat sangatlah mustahil sekali untuk bisa menghafal wajah dan juga nama dari mereka yang jumlahnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, Nirei pun langsung mencoba untuk bisa menenangkan Sakura. Serta Nirei pun segera berkata seperti ini kepada dirinya, bahwa untuk urusan seperti ini, serahkan saja semuanya kepada Nirei.
Karena kenyataannya, Nirei adalah seorang gangster Dex. Di mana di dalam praktiknya, Nirei bisa menghafal nama-nama dari semua murid yang ada di dalam sekolah ini tanpa kurang satu pun. Mengingat Nirei sudah menulis semua nama dari mereka dan juga kekuatan dari mereka semua di dalam buku catatan pribadinya. Nah, setelah mendengar percakapan dari mereka bertiga, maka pada momen yang sama itu, Umemiya pun seketika langsung muncul tepat di hadapan dari mereka semua. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Baguslah, akhirnya saat ini kita sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita langsung mulai saja rapat pertemuan kita kali ini. Melihat kedatangan dari Umemiya yang saat itu kebetulan muncul bersama dengan para anggota lainnya tepat di belakang dari Ume, maka Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Nirei. Hah? Kenapa Umemiya datang bersama dengan banyak orang? Sebenarnya ada berapa ketua kelas yang saat ini berada pada angkatan yang ketiga. Nah, mendengar dan melihat semua hal itu di depan matanya, Nirei pun seketika langsung menjadi gemetar. Lalu sambil ketakutan, dia pun mulai menjelaskan semuanya kepada Sakura. Sakura, mereka bukanlah ketua kelas. Karena faktanya, mereka adalah 4 raja terkuat, alias 4 jendara terkuat dari sekolah Furin yang datang bersama dengan para penasihatnya. Wow, menarik banget ya.